Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai webinar ini, kita sapa-sapa dulu ya buat yang pada datang. Jadi, yang pertama sebelum memulai webinar ini, karena juga masih dalam rangka setelah Lebaran gitu kan, mungkin Om dan Tante nih gimana nih jualannya setelah Lebaran gitu kan. Dan sebelumnya juga saya pribadi mohon maaf lahir batin pada Om dan Tante semuanya, selamat berkumpul dengan keluarga bagi yang pulang mudik gitu ya ke kota asalnya masing-masing. Nah, kita sebelum webinar kita sapa dulu ya, ini dari mana aja nih Om dan Tante yang bakal hadir dan menonton webinar pada malam ini. Ya, ada dari Tangerang. Oke, Tangerang. Ada yang dari Pekalongan. Halo semuanya, halo. Wow, ada yang lagi apa nih? Duduk manis aja nih, asik. Dari mana aja nih kotanya? Jadi kita bisa saling sapa, kemudian saling kenal Om dan Tante semua yang juga berjualan di Bukalapak gitu kan. Jadi mungkin Om dan Tante bisa saling share lah. Nanti juga bisa tanya jawab dengan kita dan harapannya bisa menjawab mungkin unek-unek atau mungkin ada pertanyaan yang kiranya ingin disampaikan lewat webinar ini. Oh, ada yang dari Jogja, ada yang dari Hong Kong, serius nih, wow, jauh banget. Ada yang dari Tasikmalaya, kemudian dari ya ke Tangerang lagi, dari Jakarta, oke. Halo Ahmad, halo Mogale dari Tangerang, Andi dari Jakarta. Oh, ini ada yang pesannya, ada yang delay juga. Mungkin agak jauh kali ya kotanya. Ya, maaf lahir batin buat semuanya, teman-teman yang merayakan Lebaran 1 atau 2 minggu yang lalu gitu ya. Ada dari mana lagi? Mungkin dari Kalimantan atau Sulawesi. Oke, Makassar hadir dari Om Diang. Makassar. Ada dari Ciracas, dari Tante Yuri, dari Bekasi. Makasih buat Om dan Tante semua yang sudah meluangkan waktu, menyempatkan hadir, diskusi bareng kita, belajar, kemudian harapannya bisa ya, hari ini kita akan membahas salah satu fitur di Bukalapak dan harapannya Om dan Tante selain juga bisa berjualan di Bukalapak juga bisa memanfaatkan salah satu fitur di Bukalapak ini. Ada yang dari siapa lagi nih? Ciracas dari Dwi Wahyu. Oke, ini ada yang ngasih semangat nih dari Om Ijul Prianto. Semangat dong. Oke, semangat. Kita harus tetap semangat gitu ya. Meskipun kemarin baru mudik dan harus kerja kembali tapi tetap semangat gitu ya. Meskipun malam-malam. Ada dari mana lagi? Mungkin Kalimantan atau Papua atau Sumatera mungkin yang hadir pada malam ini. Tadi ada dari Jogja gitu ya. Ada dari mana lagi ya? Tasikmalaya, ada dari Makassar tadi yang paling jauh ya. Terus dari Pekalongan. Ya, banyak ya dari masing-masing kota. Oh, ada juga yang belum pernah jualan ya. Jadi teman-teman mungkin bisa juga share nih sama kita gitu. Kiranya selain juga mungkin berjualan di Bukalapak, mungkin ada juga yang belum pernah jualan ya di Bukalapak. Nah, Om dan Tante nih biasanya mengerjakan apa nih sehari-hari? Sekarang mungkin pasca Lebaran gitu ya. Mungkin ada yang masih berkumpul dengan keluarganya, atau mungkin sudah ada yang mulai merapikan lapak-lapaknya yang di Bukalapak, kemudian sudah mulai mengirim-ngirim barang kembali gitu ya, lewat kurir, atau apalagi nih yang biasanya Om dan Tante sering kerjakan nih hari-hari belakangan ini pasca Lebaran ya, atau pasca mungkin Om dan Tante ada yang mudik ke kampung halaman. Ya, oh belum, apa nih? Oh, ada dari Om Dwi Wahyu. Ada sisa THR. Oh, mau ditabung emas. Oke, pas banget yang mau yang mau belajar, yang mau hadir di webinar kali ini bisa belajar membeli emas di Buka Emas. Nah, sebelumnya share lagi Om dan Tante ini sekarang apa aja nih yang dikerjakan sehari-hari, dari sebutin nama kemudian jabatannya. Jadi biar kita bisa juga bisa paham lah gitu ya. Bisa mengerti pelapak Om dan Tante ini datang dari mana aja gitu. Nyimak webinar sambil update barang, woi, dari Tante Aini. Semangat ya Tante Aini yang sudah malam pun masih update barang gitu ya di Bukalapak untuk jualan di Bukalapak. Semoga lancar gitu, dan mungkin hasil penjualan nanti mau ditabung juga untuk dibeli ikan emas di Buka Emas ya.
Oke, ada yang dari Aceh juga. Wah, jauh juga ya. Dari Tante Aini tadi dari Aceh. Oke. Eh, oke, jadi setelah tadi Om dan Tante sudah berkenalan, nah saatnya saya yang berkenalan. Jadi sebelumnya kenalan dulu, nama saya Hafiz. Sekarang saya menjabat sebagai exploration analyst di Bukalapak dan salah satunya sedikit banyak membantu untuk menghandle fitur buka emas ini. Jadi harapannya teman-teman atau Om dan Tante semuanya bisa belajar, kemudian bisa diskusi bareng kita. Nantinya ya tanya jawab atau pertanyaan yang mungkin Om Tante sebelumnya sudah coba atau mungkin ragu dengan buka emas ini dan sebagainya, itu bisa disampaikan lewat webinar ini gitu ya. Oke, salam kenal dari Banjarmasin. Oh, ada juga yang dari agen ya, selamat datang. Dwi gitu ya, yang dia nyimak webinar sekalian order bareng. Asik. Karena dia juga agen di Bukalapak. Ya, nunggu webinar. Oke, salam kenal Om Agung dari Banjarmasin ya. Udah mulai banyak ya Om dan Tante pelapak. So, sekarang kita masuk topik ya. Masuk ke topik webinar kali ini. Jadi, sesuai judul yang sudah tertera di layar gitu ya. Kita akan menjelaskan atau sama-sama belajar bagaimana sih membuat atau memanfaatkan fitur buka emas ini bermanfaat atau istilahnya bisa membantulah penghasilan Om dan Tante sekalian. Jadi bisa kita mulai dari oke. Nah, jadi saya bisa jelaskan sebelum lebih jauh ke fitur buka emas ya. Saya bisa jelaskan bahwa emas ini sekarang sudah menjadi tren yang cukup besar gitu ya, baik di Indonesia maupun di dunia global. Mungkin kalau tulisannya terlalu kecil saya juga bisa jelaskan lewat verbal, lewat kata-kata ya. Jadi misalnya di sini ada reksadana, teman-teman atau Om dan Tante mungkin ada yang sudah coba buka reksa gitu. Nah, reksadana nih pasarnya baru cukup kecil ya, 21 juta dolar. Aumnya atau dana kelolaannya. Nah, tapi kalau misalnya emas fisik, itu perdagangannya sudah mencapai 7 triliun dolar. Jadi sangat-sangat besar gitu ya. Dibandingkan reksadana atau dibandingkan investasi reksadana yang kira-kira sekitar 60 miliar dolar nih diperjualkan setiap hari. Jadi kalau Om dan Tante juga lihat di buka emas grafiknya itu, nah itu juga bentuk perdagangan dunia gitu ya, bentuk perdagangan emas dunia. Jadi Om dan Tante bisa ikut kontribusi lah atau ikut mencoba beli emas gitu ya lewat di buka emas. Nah, selain emas dan reksadana, ada juga yang namanya saham. Nah, bedanya kalau saham ini dia agak complicated atau misalnya agak kompleks ya, karena ada beberapa pengetahuan yang mungkin harus kita pelajari lebih dulu untuk beli saham. Nah, kalau bursa saham sendiri juga masih lebih kecil daripada emas, sekitar 375 miliar dolar kapitalisasi pasarnya. Jadi emas ini sangat diminati oleh penduduk di dunia, apalagi juga di Indonesia. Jadi harapannya emas di buka emas ini jadi salah satu lahan lah buat Om dan Tante untuk ikut mencoba beli emas gitu. Nah, padahal dengan peluang yang sangat besar gitu ya, sekitar berapa tadi? 7 triliun dolar di dunia, ada banyak tantangan yang terjadi di terjadi di pasar atau terjadi di Indonesia gitu ya. Pertama, kalau misalnya kita lihat di toko emas konvensional, itu ukuran gram emasnya terbatas. Jadi mungkin aja kalau misalnya Om dan Tante ke toko emas gitu ya, dia hanya tersedia yang 5 dan 10 gram gitu. Tapi yang 2 gram atau yang mungkin 1 gram itu kosong gitu. Atau bahkan mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Dia hanya tersedia yang 10 atau 50 gram. Jadi sangat terbatas toko emas yang menyediakan emas fisik gitu. Kemudian yang kedua, penyimpanan emasnya belum tentu aman. Jadi bisa aja beberapa toko emas dia menyimpannya ya hanya sekedarnya gitu. Jadi bisa dicuri, bahkan tidak di backup asuransi atau tidak disimpan di brankas. Jadi sangat risky lah, sangat beresiko disimpan emasnya. Kemudian yang ketiga juga minimum modalnya besar banget. Rata-rata itu bisa 5.000 dolar atau ya bisa mungkin sekitar yang paling murah mungkin 5 juta gitu ya. 1 gram sekitar 500 ribuan.
Tapi rata-rata orang mungkin bisa 5 gram atau 10 gram untuk beli yang murah. Tapi itu cukup besar dananya untuk kita keluarkan untuk membeli emas. Nah, kemudian yang keempat, harganya masing-masing di toko emas ini bervariasi dan tidak ada yang mengatur, tidak ada standar aturan emas fisik tersendiri gitu. Jadi mungkin Om dan Tante jadi agak ragu kalau mau beli emas di toko emas yang konvensional atau yang ada di pasar gitu ya. Nah, disinilah Buka Emas ingin menjawab tantangan yang ada di pasar atau yang ada di konvensional gitu ya di Indonesia. Nah, jadi kenapa sih harus Buka Emas gitu ya? Kenapa sih Om dan Tante di sini selain nanti belajar, kemudian diskusi bareng kita, nantinya juga harapannya selain setelah webinar ini tuh mencoba langsung gitu ya, dari hasil penjualan yang masuk ke Buka Dompet itu bisa dialokasikan atau dibelikan emas di Buka Emas. Nah, yang pertama yang mungkin sangat berbeda gitu ya dengan skema konvensional yang biasanya, saldo emas di Buka Emas ini dia bisa ditabung atau yang disebut dia biasanya sistem pool account. Nah, bisa ditabung ini artinya dialokasikan secara berkala. Jadi Om dan Tante tidak harus membeli emas fisik langsung 1 gram atau mungkin langsung 5 gram atau langsung 10 gram yang membutuhkan dana atau uang yang sangat besar gitu ya. Bisa ditabung mulai dari 0,005 gram atau sekarang bisa di setara dengan 2.800-an rupiah gitu ya. Jadi sangat-sangat kecil atau sangat-sangat terjangkau. Nah, selain itu setelah ditabung saldo emasnya, jadi Om dan Tante bisa lihat saldo dan transaksi di halaman Buka Emas, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, saldo emas itu bisa ditabung dan kalau misalnya ingin ditarik fisik dalam arti emasnya gitu ya, emasnya itu benar-benar ingin dipegang oleh Om dan Tante, kemudian dikirim ke alamat rumah misalnya, itu bisa, tapi mulanya setengah gram, 0,5 gram startnya. Maksimalnya 100 gram dan masing-masing keping emas itu punya harga sertifikat sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, harga emasnya diperbaharui secara berkala. Nah, kalau secara konvensional dia biasanya tidak mengikuti harga emas yang grafik yang dia fluktuatif gitu, yang secara internasional dia biasanya ya agak tertinggi gitu ya. Misalnya harga sekarang 550 ribuan 1 gram, ya biasanya toko emas itu matoknya mungkin udah langsung 600 ribu atau 580 ribu, jadi dia nggak ngikut fluktuasi harga emas yang ada gitu. Nah, kalau dibuka emas beda, jadi dia kita mengikuti fluktuasi dan harga ini diperbaharui selama 15 menit sekali. Jadi Om dan Tante bisa menikmatinya dengan harga yang benar-benar real gitu, yang ada di pasar gitu, which is harganya jadi lebih murah gitu kan. Biasanya mungkin toko emas menjual 1 gram itu 600 ribu dipatok, tapi sekarang bisa 550 ribuan gitu misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, selain saldo emas Om dan Tante itu bisa ditabung gitu ya, bisa dialokasikan, bahkan saldonya juga bisa dilihat di halaman Buka Emas. Jadi transparan. Jadi Om dan Tante bisa akses setiap hari login di Bukalapak gitu ya, kemudian akses setiap hari halaman Buka Emasnya dan langsung ada gitu saldo emasnya berapa. Dan disesuaikan dengan harga emas saat ini gitu ya, saat Om dan Tante mengakses halaman Buka Emas. Nah, saldo itu emasnya itu disimpan secara gratis. Jadi sekarang gratis. Jadi misalnya saldo emas Om dan Tante itu ada misalnya 5 gram, which is itu setara mungkin sekitar 2,5 juta gitu ya, atau 2,6 juta. Nah, 2,6 juta itu yang setara dengan berapa tadi? 2 gram itu misalnya. Nah, itu 2 gramnya itu disimpan disimpan di partner, kemudian kita backup oleh asuransi gitu, disimpan di brankas jadi aman. Nah, itu disimpan secara gratis. Jadi Om dan Tante nggak perlu ragu, nggak perlu pusing, karena memang emas Om dan Tante yang sudah dibeli itu bakal aman gitu ya, karena sudah di backup di asuransi gitu. Oke, next. Nah, jadi ada sebenarnya mungkin Om dan Tante masih juga ada pertanyaan gitu ya, cara belinya itu gimana sih gitu ya, karena mungkin secara konvensional ya langsung aja datang ke toko emas, kemudian bisa melakukan penawaran dan lain sebagainya gitu. Kalau dibuka emas, dia lebih simpel. Yang jelas Om dan Tante itu harus punya akun di Bukalapak, kemudian login di Bukalapak gitu ya. Nah, setelah itu
Om dan Tante memang harus memasukkan saldo buka dompet gitu ya. Atau ya kalau Om dan Tante yang belum punya saldonya harus di top up dulu gitu ya ke buka dompet, karena satu-satunya metode pembayaran emas ini hanya via buka dompet, belum kita buka ke metode pembayaran lain, jadi hanya via buka dompet. Nah, jadi misalnya kalau saya jelaskan langkah-langkahnya gitu. Yang pertama, masukkan nominal emasnya. Jadi yang dimasukkan adalah nominal emas, bukan harga ya, bukan harga. Jadi satuannya adalah gram. Jadi startnya adalah 0,005 dan kelipatannya bisa 0,001. Jadi Om dan Tante bisa misalnya taruh di 0,006 itu bisa, atau 0,011 itu juga bisa. Jadi Om dan Tante bisa cek dan tulis sendiri berapa gram emas yang ingin Om dan Tante beli gitu. Aksesnya di www.bukalapak.com/bukaemas. Jadi bagi Om dan Tante yang belum pernah akses gitu ya, silakan yang pertama yang belum punya akun, bikin akun dulu di Bukalapak. Kemudian setelah bikin akun, login. Nanti setelah login nanti akan ada di homepage atau di halaman buka dompetnya itu buka emas gitu. Nah, setelah masuk ke buka emas nanti akan muncul screenshot seperti ini, beli emas gitu ya. Kemudian ada saldo buka emas, saldo buka dompetnya, harga beli emas per gram. Itu artinya adalah harga emas yang ketika Om dan Tante ingin beli gitu. Jadi, dan harga ini diingat 15 menit sekali itu akan diperbaharui. Nah, nanti secara dadakan nanti di webinar kali ini akan dikasih kuis. Jadi harapannya Om dan Tante mengikuti secara baik sampai akhir gitu ya. Jadi biar Om dan Tante bisa mendapatkan, nanti ada juga hadiahnya dari kuis buka emas di webinar kali ini ya. Jadi ikuti terus webinarnya. Nah, setelah tadi Om dan Tante sudah mengetahui harga beli emas, nah baru akan dicocokkan sebenarnya dari harga dan total gram yang Om dan Tante ingin beli itu berapa sih totalnya gitu, total pembeliannya. Nah, kalau misalnya total pembeliannya itu di bawah saldo atau saldonya mencukupi, baru kemudian Om dan Tante centang klausul saya sudah membaca, kemudian langsung beli. Sesimpel itu. Jadi kalau boleh di breakdown atau dikonversikan gitu ya, cara belinya cuma 3 langkah aja gitu. Jadi sangat-sangat simple dan semuanya via online gitu ya. Oke, yang kedua, setelah Om dan Tante sudah beli, nah Om dan Tante ini bisa jual emas yang sudah dibeli gitu ya. Jadi emas yang sudah dibeli itu bisa dijual. Nah, yang perlu dicatat adalah harga jualnya itu jauh lebih rendah. Jadi kalau ingin misalnya Om dan Tante ingin menikmati keuntungan harus harus dilihat dulu nih selisih harga beli dan harga jualnya. Jangan sampai ketika Om dan Tante setelah beli harganya jauh lebih rendah daripada ketika dijual. Jadi nanti rugi. Tapi ketika misalnya Om dan Tante itu sudah bisa menjual saldo emasnya di harga yang jauh lebih tinggi daripada harga beli kemarin, nah itu baru akan menikmati keuntungan atau margin dari pembelian emasnya. Nah, kalau ini juga sangat simpel juga dijual emas. Pertama, pilih tab saldo dan transaksi. Jadi di halaman buka emas ada saldo dan transaksi. Setelah itu pilih nominal emas yang ingin dijual. Jadi akan kelihatan misalnya saldo emasnya berapa gitu akan kelihatan. Nah, di situ baru Om dan Tante bisa state atau tulis atau ketik berapa gram emas yang Om dan Tante ingin jual dari saldo yang dimiliki gitu ya. Kamu bisa melihat total transaksi dari penjualan emas. Nah, setelah tadi Om dan Tante sudah mengetahui berapa gram emas yang ingin dijual, akan masuk ke total. Jadi tertotal sendiri nanti uang yang akan masuk ke uang yang akan masuk ke buka dompet Om dan Tante. Jadi dua ya. Jadi pertama belinya juga masuk, belinya pakai saldo yang ada di buka dompet. Yang kedua jualnya uangnya juga masuk ke buka dompet. Jadi semuanya via buka dompet. Nah, transaksi ini hanya bisa dilakukan di hari kerja. Beda kalau yang beli tadi, membeli itu bisa setiap hari, Sabtu Minggu juga updated gitu. Tapi kalau jual dia biasanya bisanya di hari kerja. Kalau Om dan Tante itu belinya atau jualnya itu tidak di hari kerja gitu ya, atau misalnya weekend gitu, nah dia akan masuk transaksinya approve di eksekusi itu di hari Senin. Jadi bisa aja ada selisih harga ketika Om dan Tante menjualnya di weekend gitu ya.
centang klausul saya sudah membaca ketentuan transaksi dan kemudian klik jual. Setelah klik jual nanti dananya langsung otomatis masuk ke saldo buka dompet gitu ya. Oke. Nah, setelah tadi ada beli, ada jual. Nah, yang ketiga prosesnya adalah penarikan atau withdrawal gitu ya. Nah, penarikan ini dia agak sedikit lebih kompleks dibanding beli dan jual karena ini emas yang sudah dibeli itu ingin atau Om dan Tante ingin menarik emas fisik ya masuk atau dikirim ke alamat rumah Om dan Tante gitu ya. Nah, gimana sih caranya cara tarik emas ini? Yang pertama, klik tab ada saldo dan transaksi, kemudian klik tarik emas di paling kanan gitu ya. Di paling kanan itu ada tarik emas bagian ketiga. Kemudian kan kelihatan saldo emasnya berapa gram, itu setara dengan berapa uangnya gitu ya, perkiraan nilai investasinya. Nah, di sebelah kiri itu Om dan Tante harus memilih berapa kepingan berapa yang harus atau yang ingin Om dan Tante tarik gitu. Jadi misalnya ada yang di sini 146 gram gitu ya. Nah, itu bisa ditarik dia misalnya 0,5 gramnya berapa keping gitu ya. 1 gramnya mau berapa keping, 2 gramnya mau berapa keping. Jadi nggak harus 1 gram itu 100 gram 1 keping itu nggak harus. Jadi bisa dipecah-pecah oleh Om dan Tante gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah masing-masing kepingan itu punya harga sertifikat sendiri. Jadi jauh lebih mahal, misalnya tadi 100 gram itu jauh lebih mahal 1 gram dikali 100 keping, itu jauh lebih mahal harga sertifikatnya dibanding 100 gram 1 keping. Karena kan ongkos cetak dan sertifikatnya jauh lebih banyak yang 1 gram. Jadi Om dan Tante harus memperhatikan hal itu, jangan sampai ketika sudah, kok ini saldonya atau saldonya segini tapi saya nggak bisa bayar gitu ya. Nah, itu ada pertimbangan ada di harga sertifikatnya plus ongkir. Jadi pastikan juga biaya ongkos kirim dan harga sertifikat ini ada di saldo buka dompet. Jadi ini nggak akan ditarik dari saldo emas, tapi ditariknya ke saldo buka dompet gitu ya. Jadi ada buka dompet, ada buka emas, saldo buka emasnya. Nah, setelah Om dan Tante pilih berapa keping gitu ya, misalnya pilih yang 10 gram 5 keping, berarti 50 gram yang ingin ditarik ya. Nanti akan muncul berapa total harga sertifikatnya. Kemudian di bagian kanan, Om dan Tante harus isi alamat pengiriman. Jadi alamat pengiriman ini harus jelas gitu. Kabupatennya, kemudian rumahnya di mana gitu ya. Jangan sampai kode posnya tidak terlacak gitu ya. Nah, setelah itu detail biayanya akan dihitung langsung oleh sistem. Ada biaya sertifikat yang di sebelah kiri, ada juga biaya ongkir gitu ya. Jadi ada 2 biaya. Nah, setelah itu akan dihitung total biayanya. Nah, barulah Om dan Tante harus centang lagi klausul yang sebelah kanan ya, ketentuan transaksinya harus dibaca baik-baik. Jadi jangan sampai Om dan Tante mengalami kekeliruan nih di dalam transaksi di buka emas gitu. Yang pertama pastikan kepingan emasnya itu ada, kemudian pastikan juga alamat pengirimannya jelas gitu ya. Selain itu juga total biayanya harus mencukupi saldo buka dompet Om dan Tante selain saldo buka emasnya gitu ya. Setelah membaca ketentuan transaksi, dicentang baru Om dan Tante bisa klik bayar. Nah, klik bayar ini nanti akan menarik saldo buka dompet untuk ongkir dan sertifikat. Kemudian yang emasnya juga akan langsung terkurangi gitu ya, terkurangi. Jadi sesuai dengan kepingan emas yang Om dan Tante tarik gitu ya. Nah, jadi saya minum dulu nih, karena kayaknya udah kebanyakan penjelasan. Oke. Jadi kalau secara summary gitu ya, kita breakdown sebenarnya transaksi atau pemanfaatan fitur buka emas ini ada 3 gitu ya. Yang pertama ada beli, kemudian Om dan Tante bisa langsung jual emas yang sudah yang sudah dibeli. Nah, jual ini juga ada pertimbangannya atau ada hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau jual, ini yang emas yang dijual adalah emas yang Om dan Tante beli di buka emas. Jadi bukan emas yang dibeli di toko emas konven atau mungkin emas yang sudah ditarik gitu ya. Itu nggak bisa dijual lagi. Kalau emas yang sudah ditarik itu nggak bisa dijual di buka emas. Tapi kalau misalnya ketika ada ini sudah beli emas, kemudian saldo emas yang sudah muncul gitu ya, yang sudah tertera di halaman buka emas itu mau dijual itu bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya emasnya sudah ditarik, di withdrawal, sudah masuk atau dikirim ke alamat, itu sudah tidak bisa lagi dijual di
buka emas. Mungkin jualnya ke toko emas gitu ya, atau dijadiin mahar gitu ya, atau dibikin apa, atau itu terserah. Tapi yang jelas nggak bisa dijual lagi di buka emas gitu. Hanya saldo emas yang ada di buka emas yang bisa dijual gitu ya. Nah, yang terakhir, tarik emas, jadi withdrawal. Jadi emas yang sudah dibeli itu bisa dikirim ke alamat gitu ya. Pastikan alamatnya benar, kemudian kepingan emasnya tersedia. Jadi om dan tante nggak kerepotan. Nah, selain 3 tadi ada hal juga yang perlu diperhatikan, grafik harga emas. Dan ini jarang sekali ada atau disediakan oleh toko emas yang menjual emas gitu ya. Grafik harga emas ini bisa dilihat 3 kurun waktu atau 3 rentang waktu gitu. Ada yang dia bisa lihat 7 hari, bisa juga nanti kalau yang ini sebelah ini ada geser di 1 bulan, ada yang dia bisa 3 bulan gitu. Jadi 3 bulan bisa dilihat grafik turun naiknya. Nah, cara membacanya itu sebenarnya bisa diklik pelajari selengkapnya di bagian bawah grafik gitu. Tapi saya juga akan sempatkan menjelaskan isi grafik ini seperti apa gitu. Nah, jadi kalau yang grafik yang warna merah, yang seperti ini, 2 ini sama ini itu warna merah, itu menjelaskan bahwa harganya saat penutupan itu lebih rendah dibandingkan pembukaan. Nah, jadi perlu dicatat juga harga emas ini dia kayak mirip falas gitu ya, mirip valuta asing, grafiknya. Jadi ada ditutup berapa, dibuka berapa gitu ya. Jadi ketika merah ini dia dalam 1 hari ini dia lebih rendah harganya gitu. Ketika ditutup itu lebih rendah ketika dibuka. Kecuali yang putih itu kebalikannya. Kalau yang putih dia berarti harga emas saat penutupan tuh tinggi. Artinya ketika om dan tante beli di awal pembukaan dan jual di penutupan itu bisa aja untung gitu ya. Bisa aja karena harganya lebih tinggi gitu. Jadi om dan tante harus lihat juga grafik ini. Dan sebenarnya grafik ini tidak terlalu dibutuhkan ya kalau misalnya om dan tante itu ingin membeli atau menariknya sekali atau 2 kali gitu ya. Ini hanya untuk orang-orang yang mungkin sudah memiliki pengetahuan untuk trading dalam mungkin 1 minggu dia sudah beli jual selama 3 kali atau 5 kali gitu. Tapi kalau ingin beli misalnya secara tabung gitu, misalnya setiap tanggal 3 gitu ya, setiap bulan itu om dan tante ingin ditarik ditabung saldo buka dompetnya ke buka emas, itu tidak perlu memperhatikan terlalu detail bagaimana pergerakan harga emas di buka emas gitu. Jadi ya langsung aja misalnya setiap tanggal 3 langsung aja beli saldonya gitu ya, karena akan memang dikonvert ke harga emas saat itu gitu atau hari itu gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, jadi kalau bisa kita summarize gitu ya, bisa kita rangkum penjelasan yang tadi sebenarnya sesimpel ini transaksi emas yang bisa kita lakukan di fitur buka emas gitu. Yang pertama, om dan tante login di Bukalapak. Selanjutnya buka halaman buka dompet, itu paling simpel sih karena om dan tante jadi tahu kan berapa saldo buka dompet yang om dan tante punya dan akan dialokasikan ke buka emas gitu ya, dalam bentuk emas. Bisa dibeli dimulai dari 0,005 gram atau setara sekarang 2.800-an gitu. Nah, setelah dibeli isi berat emas yang akan dibeli, apakah tadi 0,5 gram, apakah 1 gram, atau mungkin 0,11 gram, itu terserah om dan tante. Nah, setelah dibeli akan ada notifikasi bahwa selamat gitu ya, bahwa emas yang Anda beli di buka emas itu berhasil, dan ada rekapannya juga gitu ya, baik di buka dompet maupun di halaman buka emasnya juga ada rekapannya bahwa om dan tante itu berhasil bertransaksi emas di buka emas. Jadi tidak perlu khawatir nih uangnya bakal kemana gitu ya, atau uangnya apakah sudah berhasil atau ragu dengan transaksinya seperti apa, itu ada buktinya. Nah, saldo emas yang dibeli gitu ya, yang sudah berhasil dibeli, itu bisa dilihat di halaman buka emas. Tadi ada www.bukalapak.com/buka emas. Jadi om dan tante bisa setiap hari bisa mengakses saldonya sudah berapa gitu ya. Kalau ingin menabung secara berkala, mungkin seminggu sekali gitu ya. Murah banget, bahkan 3.000 aja, 3.000 per hari itu udah bisa beli emas gitu ya di buka emas. Jadi om dan tante bisa langsung coba coba secara berkala gitu. Jadi nggak perlu khawatir mungkin emas bakal diapain ya, itu akan disimpan dan
terlindungi di di sistem kita gitu. Nah, selain tadi saldo emasnya bisa dibeli gitu ya, juga bisa ditarik gitu ya. Setelah tadi dibeli bisa juga langsung ditarik. Tapi tidak harus langsung ditarik. Jadi Om dan Tante bisa menyimpannya kapanpun. Mungkin mau disimpan 3 bulan, atau mungkin mau 6 bulan, atau setahun, atau mau dibuat apa ya, itu bisa disimpan. Jadi nggak harus langsung dikirim ke alamat rumah. Oke. Tapi kalau misalnya Om dan Tante setelah beli itu mau langsung tarik, itu juga bisa gitu ya. Jadi yang pertama lihat saldo emasnya, kemudian tarik logam mulia emasnya, dimulai dari 0,5 gram, kemudian nanti emas fisik dan sertifikatnya langsung dikirim ke alamat Om dan Tante melalui kurir gitu ya. Jadi sistem itu akan berjalan secara berkala gitu. Jadi Om dan Tante tidak perlu khawatir bagaimana emas ini akan disimpan atau diragukan gitu ya, karena sistemnya sudah teruji lah gitu. Dan sudah banyak Om dan Tante di seluruh Indonesia yang mencoba, alhamdulillah gitu, baru 1 bulan tapi sudah antusiasmenya sangat tinggi, bahkan sudah mencapai target gitu ya. Jadi Om dan Tante yang belum mencoba, jangan lupa dan jangan ketinggalan nih mencoba membeli emas di Buka Emas. Oke, cukup sekian gitu ya. Jadi udah banyak pertanyaan nih di kolom chat. Jadi sebelum saya tanya jawab dengan Om dan Tante, saya minum dulu ya. Oke, banyak juga yang bertanya dari tadi. Jadi kita jawab satu-satu, dan jangan lupa juga nih saya ingetin bakal ada kuis dadakan. Jadi Om dan Tante bisa mengikuti kuisnya, dan pengumumannya nanti akan diumumkan di Telegram channelnya webinar gitu ya. Hadiahnya itu saldo emas. Jadi hadiahnya ada 5 pemenang gitu ya. 5 pemenang yang terpilih nanti akan diinjek atau dihadiahkan saldo emas gratis gitu ya, senilai Rp100.000. Nanti Rp100.000 ini akan kita belikan saldo emas. Jadi bukan uang cash atau uang ke Buka Dompet ya, tapi akan kita belikan emas ke Buka Emas. Jadi tunggu aja kuisnya seperti apa. Oke. Sekarang kita akan tanya jawab ya dengan Om dan Tante sekalian. Oke, yang pertama dari Om Dendi ya, di halaman Buka Emas, kenapa harus muncul harga beli saja, tidak terlihat harga jual kembali secara real? Di mana bisa dilihat? Oke, karena ini memang kebijakan atau ketentuan yang kita buat sendiri untuk memudahkan pemahaman Om dan Tante sekalian. Karena secara realnya toko emas lain itu menampilkan keduanya, ada harga jual dan harga beli secara bersamaan. Nah, khawatirnya Om dan Tante kebingungan nih, ketika saya beli itu pakai harga yang mana gitu. Kalau toko emas yang lain, harga jual itu dipakai atau arahkan untuk ketika membeli gitu. Nah, kemudian kebalikannya, harga belinya mereka itu digunakan untuk ketika saya ingin menjual. Jadi akan terjadi kebingungan nih kalau misalnya kita akan tampilkan keduanya secara bersamaan. Makanya kita tampilkan, kalau ingin membeli, kita tampilkan harga beli. Kalau ingin menjual, itu ada di tab saldo dan transaksi. Jadi saya balik lagi di sini ya. Salah. Ini secara menjual akan muncul nih harga jual emas per gram. Jadi pastikan Om dan Tante membeli dulu, baru ketahuan nanti harga jualnya gitu. Karena nggak akan mungkin bisa menjual tanpa membeli kan gitu. Jadi ini untuk memudahkan pemahaman Om dan Tante sekalian aja, agar mengetahui sebenarnya harga mana yang berlaku ketika saya beli dan berlaku ketika saya jual emas gitu ya. Semoga menjawab Om Dendi ya. Oke. Kemudian Om Agung ya. Banyak juga pertanyaannya. Harga sertifikatnya berapa? Tetap atau bisa berubah? Oke. Harga sertifikatnya tergantung kepingan emasnya. Jadi dari ini cara tarik emas, Om dan Tante bisa lihat, pilih keping emas gitu ya. Jadi kayak ini 0,5 gram itu harga sertifikatnya 125.000, 1 gram 125.000, dan masing-masing ini punya harga sertifikat sendiri gitu ya. Yang terakhir ada 100 gram kalau nggak salah, itu ada sekitar 525.000. Jadi harga sertifikatnya masing-masing beda tiap gram gitu ya, karena memang itu kebijakan juga dari Antam sebagai penyedia produk logam mulia ini gitu. Jadi pastikan harga sertifikatnya diketahui. Nah, apakah berubah? Ini tergantung juga. Jadi tergantung juga produk emas
yang disediakan oleh Antam gitu ya. Dan melihat juga kondisi pasar. Biasanya sih melihat kondisi pasar. Tapi kalaupun berubah tidak akan terlalu jauh. Jadi harapannya sebelum berubah ya cobalah gitu ya beli emas dan tarik emasnya dikirim ke alamat Om dan Tante sekalian gitu ya. Oke. Kemudian ini ada Tante Aini ya. Om Hafiz, saat ini pembeli tidak perlu membayar pajak. Benar. Jadi sejatinya gitu ya dari peraturan Kemenkeu, pembelian emas itu harusnya dikenakan pajak. Jadi harusnya ada tambahan lagi tambahan lagi yang harus Om dan Tante bayar sebagai pajak pembelian emas. Nah, tapi saat ini tidak kita berlakukan, dalam arti pajaknya memang kita yang nanggung gitu. Jadi Om dan Tante belum perlu menanggung biaya pajaknya. Mungkin ya kita belum tahu ya, belum tahu kapan Om dan Tante akan menanggung biaya pajak pembelian itu. Tapi yang jelas secara legal memang harus ditanggung. Tapi saat ini baru pembeli atau Om dan Tante belum perlu menanggung biaya pajaknya gitu ya. Apakah suatu saat? Nah, bisa jadi gitu ya. Makanya sebelum dikenakan pajak, ayo Om dan Tante berbondong-bondong atau sering untuk membeli emas di Buka Emas. Karena kan saat ini belum dikenakan pajak ya. Siapa tahu nanti mungkin 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi itu sudah dikenakan pajak. Tapi kapan waktu fixnya kita belum tahu gitu ya. Karena saat ini Om dan Tante memang belum perlu untuk menanggung biaya pajaknya gitu ya. Oke. Om Panca. Belum nggak bisa buka di aplikasi ya. Iya, saat ini baru Buka Emas baru available di desktop gitu. Jadi insya Allah beberapa bulan ke depan memang kita lagi develop di apps dan Om dan Tante bisa akses Buka Emasnya di apps. Tapi sekarang Om dan Tante baru bisa aksesnya di desktop gitu ya. Jadi ya doakan aja lah semoga developmentnya bisa lebih cepat gitu agar bisa diakses di apps gitu ya. Oke, dari Tante Yuri. Kalau tarik emas, emasnya dikirim via apa? Nggak pernah jual beli emas. Oke, saat ini satu-satunya kurir yang kita pilih itu adalah RPX gitu ya. Karena karena kita tidak bisa sembarangan mengirim emas ini ke alamat Om dan Tante. Sangat beresiko gitu ya. Karena emas ini merupakan barang berharga, jadi seal-nya, kemasannya itu memang harus yang yang benar lah gitu, dan dia di backup oleh asuransi. Jadi mungkin di tengah perjalanan di tengah perjalanan itu emasnya hilang atau tertukar, itu akan di backup, akan diganti gitu. Dan kita sudah komitmen dengan partner bahwa emas yang dikirim ke alamat pengguna gitu ya, itu benar-benar emas yang dipesan gitu. Jadi jangan khawatir terkait pengiriman alamat emas ini. Makanya biaya ongkirnya mungkin juga agak sedikit beda ya, karena perlindungannya juga lebih ekstra dibandingkan pengiriman barang-barang yang lain gitu ya, karena kita backup secara lebih besar lah dibanding barang lainnya gitu. Oke. Selanjutnya dari Om Ijul Prianto. Untuk jaminan keamanan investasi emas saya apa ya? Oke. Jadi ketika tadi juga sudah sempat saya jelaskan, jadi ketika Om dan Tante sudah membeli dan saldo emasnya sudah ada di Buka Emas, jangan khawatir. Jadi jaminan keamanannya mungkin yang bisa saya share adalah emas Om dan Tante itu disimpan di brankas dan di backup asuransi. Jadi jangan khawatir mungkin hilang atau emasnya bakal kemana gitu ya. Itu kita develop atau kita jamin secara sistem gitu. Sudah kita uji lah gitu. Jadi Om dan Tante jangan khawatir emas yang sudah dibeli itu diapain gitu ya. Itu bakal disimpan secara aman. Jadi bahkan ketika sudah dibeli langsung ditarik juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan keamanan atau mungkin sistem Buka Emas ini seperti apa gitu ya. Sudah teruji dan dari awal sampai akhir gitu ya. Terkait juga keamanan dan keasliannya juga. Jadi emas yang dijual ini tersertifikasi LBMA. Buat Om dan Tante yang belum tahu, LBMA itu adalah sertifikasi internasional produk logam mulia emas. Jadi misalnya ketika dijual di toko emas konven gitu ya, di pasar gitu, itu teruji atau originalitas keasliannya itu memang memang diakui gitu ya, karena sertifikasi internasional. Jadi Om dan Tante nggak perlu ragu dengan produk logam mulianya, bahkan juga keamanannya gitu ya.
Oke, semoga menjawab. Selanjutnya, sertifikatnya berapa dulu tadi udah dijawab ya. Jadi masing-masing keping emasnya sudah jelas ya. Maksudnya masing-masing keping emasnya harga sertifikatnya beda-beda. Jadi ketika ketika mengakses harga keping emas ini hanya bisa ketika Om dan Tante sudah beli gitu ya, sudah beli emasnya. Jadi dan ketika sudah beli emasnya jadi ketahuan nih sebenarnya saldo emas yang bisa ditarik itu berapa gitu. Jadi masing-masing ada beda. Jadi mulai dari 0,5 gram, ada yang 1 gram, sampai nanti ya, terakhir itu 50 gram gitu ya, atau 100 gram kalau nggak salah. Jadi dan masing-masing harganya berbeda-beda gitu ya. Oke. Proses transaksi jual belinya emasnya berapa lama ya? Wah, cepat banget. Jadi kalau misalnya yang beli gitu ya, yang beli emas ini mungkin 15 detik jadi. Jadi soalnya sangat simple, sangat sederhana dan gampang gitu ya. Semuanya via desktop, via halaman Bukalapak atau halaman Buka Emas gitu. Jadi yang pertama pastikan Om dan Tante punya akun Bukalapak, kemudian pastikan juga ada saldo di Buka Dompetnya karena satu-satunya metode pembayaran di Buka Emas ini hanya di Buka Dompet. Jadi belum bisa via transfer atau channel pembayaran lain gitu. Jadi syaratnya cuma itu aja. Jadi ketika sudah punya itu ya udah Om dan Tante tinggal pilih berapa gram, uangnya ketahuan, berapa yang akan ditarik saldo Buka Dompet, centang klausul, beli, langsung jadi. Kalau saya sih kemarin nyoba mungkin 10-15 detik sudah kelar gitu ya, berapa jual belinya terjadinya berapa lama gitu. Oke. Selanjutnya. Om kalau dari mana nih? Om Kuswandi ya. Om kalau tarik emasnya itu berapa lama prosesnya dan transaksi tarik emas berhasil sampai dikirim? Oke. Pertanyaan yang pertama. Jadi ini beda-beda ya case-nya karena ada yang dia tarik emas di weekend gitu ya. Ketika weekend berarti shipping atau kurir itu tutup gitu. Jadi akan dieksekusi di hari Senin. Tapi setelah kita hitung itu rentangnya tuh antara 2 hari sampai 6 hari. Maksimal tuh 6 hari. 6 hari itu terjadi ketika misalnya Om dan Tante tariknya tuh di hari Rabu atau Kamis. Nah, kalau hari Rabu atau Kamis itu dia karena setelah pick up dia di Jumat dan Jumat itu nggak bisa disimpan di kurir, jadi harus di pick up-nya Senin gitu. Jadi pastikan kalau ingin cepat itu Senin, Selasa atau Rabu. Kalau Senin, Selasa atau Rabu di pick up-nya tuh bisa langsung sampainya 2 hari. Tapi kalau misalnya Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya, atau Kamis sore atau Kamis malam, Om dan Tante transaksi di Buka Emas, nah itu dieksekusinya Senin gitu ya, karena Sabtu Minggu kurirnya tutup, jadi dieksekusinya Senin. Nah, jadi kalau kerentangnya tuh antara 2 hari sampai 6 hari, paling lama 6 hari gitu, sampai di alamat Om dan Tante gitu ya, ketika dikirim. Nah, selanjutnya itu ketika tarik emas, apa emasnya itu emas yang sudah ada di pasaran atau emasnya benar-benar baru dicetak antam? Oke, jadi emasnya ini benar yang keluaran tahun di 2017 gitu ya. Jadi memang ketika kita order langsung ke Antam gitu, produk logam mulianya gitu. Jadi benar bukan produk yang lama-lama gitu sertifikatnya, tapi yang terbaru. Jadi Om dan Tante jangan ragu tentang keamanan, kemudian keaslian dan update dari emasnya gitu ya, karena sudah kita uji sistemnya. Oke. Selanjutnya ini 2 pertanyaan lagi ya. Selisih jual belinya agak tinggi. Mana tadi? Oke. Ini dulu ya dari Om Andrian. Kalau misalnya sudah beli emas di Buka Emas dan disimpan misalnya sudah 1 tahun, untuk pembayaran pajaknya seperti apa ya? Nanti misal sudah dikenakan pajak, apakah potong dari Buka Dompet? Oke, jadi misalnya gini, bayar pajaknya itu ketika Om dan Tante beli nanti gitu. Jadi beli nanti ya. Kalau sekarang ini nggak akan dikenakan gitu. Jadi misalnya saya beli ini sekarang 5 gram itu nggak akan dikenakan. Meskipun saya simpan gitu. Meskipun saya simpan emasnya di Buka Emas. Jadi yang dihitung atau yang dikenakan itu waktunya. Bisa aja mungkin kita kasih pijakan 3 bulan lagi kita kenakan pajak gitu ya, karena dari sistemnya sudah menerapkan kenakan pajak. Om dan Tante harus mencantumkan NPWP. Nah, di saat itulah atau emas itulah yang Om Tante bayar pajak atau dikenakan pajak.
emas yang sebelumnya sudah dibeli itu nggak perlu lagi dikenakan pajak gitu ya, karena itu Om dan Tante belum perlu menanggung gitu ya, itu masih kita yang menanggung gitu. Jadi belum perlu ditanggung. Tapi kalau nanti ketika sudah kita serapkan sistemnya, kenakan pajak pembelian emasnya, nah di saat itulah Om dan Tante membayar pajaknya. Nanti ada field tambahan lagi NPWP, Om dan Tante. Bagi yang belum punya NPWP juga ada, tapi nanti akan dikenakan biaya pajak yang berbeda gitu ya. Jadi ketika nanti membelinya itulah dikenakan pajak, tapi belum tahu ya waktunya kapan akan dikenakan. Tapi sekarang nih belum dikenakan pajak. Jadi Om dan Tante tenang aja, ya, dan mumpung belum dikenakan pajak ya, Om dan Tante berbondong-bondong dan sering-sering lah membeli emas di buka emas gitu ya. Oke. Oke, saya kira ini ya pernyataan terakhir nih. Keuntungannya berkisar berapa? Oke, jadi kalau keuntungannya berkisar berapa, ini kita harus lihat lagi ya. Margin yang didapat itu ketika Om dan Tante berhasil menjual saldo emas di atas harga beli atau di atas total beli, di atas harga beli Om dan Tante beli kemarin gitu ya. Jadi misalnya saya beli di harga 550.000 di 1 gram, ternyata saya jual nanti harga 1 gram itu bukan 550.000 lagi. Misalnya harga jualnya udah jadi 570.000 nih tahun depan. Nah, saya dapat keuntungan 20.000 gitu. Jadi Om dan Tante harus ketahui dan perhatikan baik-baik berapa harga beli Om dan Tante dapatkan ketika membeli emas di buka emas. Jadi margin keuntungan itu didapat dari selisih Om dan Tante jual dan Om dan Tante dulu beli gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, bakal ada kuis gitu ya dari webinar kali ini. Jangan lupa pantengin channel Telegramnya lewat Telegram channel, dan pemenang kuis nanti dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab akan diinfokan lewat Telegram channel. Oke, saksikan webinar selanjutnya Selasa depan di jam yang sama. Terima kasih semuanya, Om dan Tante yang sudah hadir dan menyempatkan belajar bareng kita di fitur Bukalapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.